Usai ditemukan, jenazah Emeril Khan Mumtaz kemudian dimandikan oleh sang ayah, Ridwan Kamil, di sebuah rumah sakit kota Bern, Swiss. Dalam unggahannya di media sosial, Ridwan juga mengatakan bahwa jasad Eril dalam kondisi utuh dan bersih, meski sudah hilang dan tenggelam di Sungai Are selama 14 hari. Rasa syukur teramat dalam dipanjatkan Ridwan Kamil usai jasad putra sulungnya Emeril Khan Mumtaz ditemukan. Lewat unggahan media sosialnya, Ridwan Kamil juga membagikan momen usai dirinya memandikan jenazah Eril di sebuah rumah sakit di kota Bern, Swiss. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu mengatakan jasad sang anak dalam kondisi utuh dan bersih, meski sudah hilang dan tenggelam di Sungai Are selama 14 hari. Komunikasi melalui panggilan video juga dilakukan dengan sang istri Atalia Praratya usai Ridwan Kamil memandikan jenazah Eril. Atalia yang berada di Bandung itu pun tak kuasa menahan tangis. Melalui media sosialnya, ia juga mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena jasad Eril telah ditemukan di bendungan Engelde, Bern, Swiss pada Rabu pagi. Adalah Geraldine Beldi, orang yang pertama kali melihat dan menemukan tubuh Eril. Saat tengah berjalan kaki ke sekolah untuk mengajar, tiba-tiba ia melihat sesosok jasad di bendung Engelde. Ia pun lantas menghubungi polisi. Dalam unggahannya di Instagram, Ridwan Kamil langsung menemui wanita itu untuk mengucapkan terima kasih. Bahkan, Ridwan mengatakan kepada sang guru jika ingin berlibur ke Indonesia, ia siap membantu untuk mengurusnya sebagai bentuk ucapan terima kasih. Tim Liputan melaporkan. Masya Allah, untuk terakhir kalinya akhirnya sang ayah Ridwan Kamil bisa memandikan jasad almarhum Eril pasca ditemukan beberapa waktu lalu. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran hingga waktu pemakaman. Ustaz Erik, ini boleh gak nih berikan tanggapan soal kabar haru tersebut Ustaz, yang akhirnya jasad Eril ditemukan dan insya Allah ini rencananya hari Senin bisa segera dimakamkan jika sudah tiba di Indonesia. Ya, saya terharu terus ya kalau setiap mengikuti informasinya, karena saya juga cukup dekat dengan Emil dan keluarga ya, bahkan dari awal beliau pulang dari Amerika ke Bandung gitu ya, dulu dari awal sebelum masuk ke kancah wali kota gitu. Nah, karenanya ketika mendengar informasinya, setiap saat kita mengikuti, tentu saya larut ya di dalam kesedihan, di dalam haru gitu. Dan hari ini juga saya mengikuti informasi ya, betapa tidak bisa membayangkan lah, saya juga sulit berkomentar dan tidak bisa membayangkan ujian yang diberikan oleh Allah kepada Kang Emil dan sekeluarga ya. Ini betul-betul, kalau tadi saja saya tausiah ya di Bogor tentang keikhlasan, saya juga di situ juga menangis ya, karena ikhlas itu mudah sekali diucapkan tapi ya tentu sangat berat ya, apalagi dengan kita melihat apa yang ujian keikhlasan yang diberikan kepada Kang Emil sekeluarga ya. Dan di sosmednya hari ini betapa saya juga menangis karena Kang Emil mendesain ya, sudah menyiapkan kuburan yang terbaik untuk Ananda Eril ya, dan juga mengikuti informasi ketika jasadnya ditemukan, kita juga ikut di dalam keharuan ya, ikut merasakan terus ya, kita mengikuti dengan doa ya, menghaturkan segala sesuatu yang terbaik, memohon kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepada tentu Ananda Eril, Kang Emil dan keluarganya semuanya. Insya Allah semoga husnul khatimah, semoga ini menjadi kemuliaan, semoga ini menjadi keberkahan bagi semuanya insya Allah.
Ya, insya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ustaz, ini saya mau nanya, tapi koreksi saya ya Ustaz bila saya salah. Ini kan kalau menurut keterangan dari sang ayah bahwa kepala Eril ini menoleh ke kanan hingga tercium wangi eukaliptus tersebut. Nah, apakah ini ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, Ustaz? Ya, kalau saya lihat kita kan berhusnuzon ya, selalu berprasangka baik, apalagi tanda-tandanya tanda-tanda yang baik. Ya, jadi kalau kita lihat betapa kematian yang dialami Ananda Eril itu tenggelam ya, sebagaimana dalam hadis dinyatakan orang yang tenggelam, orang yang meninggal ketika musibah gempa bumi, ya longsor atau kena wabah gitu. Ketika dia di dalam keimanan kepada Allah, insya Allah dia menjadi syahid karenanya. Nah, apalagi ketika kita lihat, saya juga menduga, waduh kalau meninggal di sungai gitu ya, biasanya kan hancur jasadnya gitu ya, tidak ditemukan gitu ya, dan lain-lain. Tetapi ketika mendapatkan informasi bahwa betapa jenazah Eril di luar semua penjelasan explanation science ya gitu ya, kita betul-betul melihat betapa Allah menjaga gitu ya, agar supaya kehormatan dan kemuliaan anak ini kemudian ditampakkan ya, betapa tidak hancur, betapa harum jenazahnya ya, kemudian betapa kemudian juga bisa secara utuh, secara keseluruhan gitu, dan bisa dibawa pulang ya. Jadi kita lihat betapa ciri-ciri tanda-tandanya adalah tanda-tanda yang baik. Walaupun wallahu alam bisawab ya, kalau kita lihat bukan hanya itu untuk husnul khotimah, semua juga bisa dalam kondisi yang berlainan atau yang sebaliknya. Tetapi ini kan tanda-tandanya sudah bagus. Ya, betapa juga kita mengetahui Ananda Eril ini juga anak yang soleh ya, anak yang baik ya, yang kemudian juga di dalam perjalanan mencari ilmu gitu ya. Jadi semuanya sudah tanda-tanda yang baik semua, insya Allah. Semoga justru saya pernah di dalam satu kesempatan menyebutkan bahwa boleh jadi anak inilah yang nanti menolong keluarga di yaumil akhir, karena dengan anak ini dimuliakan oleh Allah. Anak inilah yang akan memberikan syafaat kepada keluarganya kelak, insya Allah. Insya Allah, amin, amin. Ustaz, tadi kan Ustaz sempat mengatakan ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu biasanya yang terkena bencana gitu Ustaz. Lalu ada gak Ustaz tanda-tanda atau ciri-ciri lainnya gitu Ustaz? Ya, banyak ya, misalnya gini, kan kalau orang-orang soleh gitu ya, bahkan yang namanya tanah gitu ya, yang namanya bumi ini tidak berani merusak jasadnya gitu. Jadi kalau orang-orang soleh itu, kalaupun sudah terkubur selama beberapa tahun lamanya gitu, ketika banyak fenomena yang terjadi ketika mau dipindahkan kuburannya atau diketemukan seperti jasad para syuhada Uhud ya, itu ketika kemudian muncul karena banjir Uhud, itu kan bahkan darahnya saja masih ada gitu ya. Jadi tidak ada yang berani mengganggu jasad orang-orang yang solehah ya. Jadi artinya betul-betul bagaimana kemuliaan, kehormatan itu didapatkan karena amal-amalannya ketika di dunia gitu ya. Jadi itulah ciri-cirinya, salah satunya memang betapa kita gembira mendengar Ananda Eril ini jasadnya utuh ditemukan gitu dengan wangi eukaliptus itu, jadi sudah utuh wangi gitu ya. Terus bagaimana menghadap ke kanan, itu semua ciri-ciri yang baik, insya Allah. Insya Allah. Baik, kita akan lanjutkan informasi. Ini masih terkait Emeril Khan Mumtaz atau Eril, putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang ternyata merupakan seorang santri yang memiliki prestasi mentereng. Selain pernah menempuh pendidikan di dalam negeri seperti ITB, mendiang lulus dari kuliah di bidang energi industri dan energi terbarukan di Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University Rusia. Emeril Khan Mumtaz atau Eril, putra sulung pasangan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Atlia Praratya, lahir di New York, Amerika Serikat 25 Juni 1999.
Eril lahir saat Ridwan Kamil sedang menempuh pendidikan S2 Master Urban Design di University of California, Berkeley. Dan uniknya kehidupan keluarga Ridwan Kamil saat itu sedang dalam status warga miskin kota. Eril termasuk sosok pembelajar. Sejumlah pendidikan ia tempuh mulai dari ibtidaiyah, sanawiyah, hingga menjadi santri di Pondok Pesantren Darul Hikmah, Bandung. Setelah lulus sanawiyah, Eril melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 3 Bandung, jurusan IPA. Tak hanya aktif belajar, Eril juga diketahui aktif di berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti sepak bola, musik klasik, serta menjadi anggota OSIS. Setelah lulus SMA, ia mengikuti jejak ayahnya, kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB). 2021, Eril sempat lulus kuliah di bidang digitalisasi, energi industri, dan energi terbarukan di Saint Petersburg Polytechnic University, Rusia. Eril yang memiliki 2 orang adik ini memiliki segudang prestasi mentereng. Mulai dari juara pertama Lomba Live Nasional dari UNJ pada Juni 2022, finalis Olympic of History Universitas Pendidikan UPI Juni 2016. Eril juga memangku jabatan presiden di Jabar Bergerak Zilenial sejak 2022. Tak mau berhenti di Bandung atau Rusia, Eril berangkat ke Swiss untuk melanjutkan pendidikan jenjang S2. Ia pergi ke negeri penghasil coklat itu untuk mencari kampus bersama ibunda dan adiknya. Sementara Ridwan Kamil sedang berada di Inggris dalam rangka tugas. Sayangnya takdir berkata lain, Eril menghilang di Sungai Are. Iya, malam-malam hujan-hujan bawa bantuan ke duafa. Pas kejadian kami itu terduga ada kram karena fisiknya itu lebih tinggi dari saya, di usia yang lagi bagus-bagus badannya. Dia juga hobi berenang, punya lisensi menyelam pula. Selama 2 pekan, polisi Swiss baru bisa mendapatkan keberadaan Eril di bendungan Engehalde dalam keadaan wafat. Tim Liputan melaporkan. Ya, sosok almarhum yang masih muda dan penuh prestasi ini nantinya akan dirundukan oleh orang tua, keluarga serta kerabatnya. Semoga doa untuk Eril selalu menyertai perjalanannya ke akhirat kelak. Amin. Ustaz, ini masih seputar almarhum Eril ini sebagai tanda mengenang mendiang. Ustaz kan tadi sempat bicara ke saya kalau misalnya Ustaz nih kenal dengan sosok keluarga Pak Ridwan Kamil. Ini Ustaz sendiri mengenal gak sih Ustaz sosok dari Eril? Menurut Ustaz sosoknya Eril itu seperti apa Ustaz? Ya, kalau almarhum Eril ini saya hanya sekali 2 kali ya ketemu, karena sering kali dengan orang tuanya ya saya ketemu. Hanya dalam beberapa kesempatan aja ya kita ketemu. Saya melihat dengan dia cium tangan, dengan gesturnya, kita juga lihat ya, saya dari awal melihat wah ini anak-anak yang soleh, anak yang baik gitu ya. Kemudian ketika kita lihat betapa prestasi dan lain-lainnya, coba bayangkan ada seorang dosen di ITB yang dia tidak kenal, tidak tahu bahwa ini anak gubernur. Berarti kan betapa tawadunya ini anak gitu ya. Dia nggak tahu bahwa ini tuh anak gubernur gitu, baru dia tahu ketika hilang, oh ini anak gubernur gitu. Jadi betapa tawadu nih anak ya, dan saya lihat betapa Allah tidak mau memberikan kesempatan Eril ini untuk berbuat kesalahan atau berbuat hal-hal yang tidak baik. Jadi diwafatkan, betul-betul arti wafat itu kan disempurnakan. Coba lihat mana ada telah yang tidak baik dari anak ini ya, prestasi yang sangat membanggakan gitu ya. Anak yang gagah, yang cakep, yang kemudian juga senang berbakti sosial ya, bukan hanya kepada ibu bapak tapi kepada Presiden Jabar Bergerak, membagi-bagikan makanan. Coba bayangkan betapa ini qurratu ayun ya, jadi betul-betul menjadi penyejuk hati bagi kita semua, bukan hanya orang tuanya gitu. Nah, di saat yang terbaik itulah kemudian diwafatkan ya, jadi disempurnakan segala sesuatunya. Karenanya ya kalau kita lihat inilah sebetulnya takdir yang terbaik yang Allah berikan kepada Ananda Eril, insyaallah.
Ya insya Allah, jalan Allah, jalan yang terbaik gitu ya Ustaz. Ustaz, ini sekali lagi nih Ustaz, boleh gak berikan doa yang terbaik untuk Eril dan juga keluarga tentunya yang ditinggalkan, agar selalu diberikan kekuatan dan ketabahan. Baik, mari kita semua sama-sama ya, yang pemirsa di rumah semua juga untuk berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasim lahu wa'ghsilhu bil ma'i wal salji wal barad ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana fir lana wa li ikhwanina الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلال الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ampuni dosa-dosa Ananda, kasihanilah dia, lindungilah dia, maafkanlah dia, muliakanlah tempat kembalinya, lapangkanlah kuburnya, bersihkanlah ia dengan air dan salju yang sejuk, bersihkanlah ia dari segala kesalahan ya Allah ya Rabbal Alamin, dan berikanlah kesabaran, keikhlasan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Insya Allah jadikanlah ini sebagai penggugur dosa-dosa semua keluarga-keluarganya juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita akan lanjutkan informasi di Muslim Update.